warahmatullahi wabarakatuh. Oke, so di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang revolusi-revolusi besar dunia, yang dimana kelompok kita kebetulan udah kebagian subbab materi, yaitu revolusi besar Tiongkok. So, let's check it out. So, sebelum kita lanjut ke materi, kita bakalan kenalan dulu nih. Pertama-tama, kenalin, aku Sofi Mirnawati, absen 32. Saya Fairis Sananita, absen 12. Saya Leila Melinda Purwandini, absen 16. Saya Nafisa Amanda Putri, absen 25. Saya Akila Putri, absen 7. Saya Tessa Dwi, absen 34. Dan pada segmen kali ini ada salah satu teman kita nih yang nggak ikutan, yang nggak masuk ke video ini. Kebetulan dia tuh jadi kameramen. Namanya Putri Nugrahani Mulya Prastisti, absen 27. Halo guys. So, langsung aja kita masuk ke materi kita, yaitu Revolusi Besar Tiongkok. Oke, so kita udah masuk ke materi pertama, yaitu latar belakang revolusi Tiongkok. Jadi revolusi Tiongkok ini pasti punya banyak latar belakang ya. Pastinya seperti revolusi di Indonesia itu banyak sekali sejarah-sejarah yang melatar belakangi sehingga di Indonesia ini terjadi adanya revolusi. Nah, untuk revolusi besar Tiongkok sendiri itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kekalahan Tiongkok dalam perang Candu II, yaitu pada tahun 1839 sampai 1842. Nah, Tiongkok ini kalah dari negara Inggris karena waktu itu di negara Tiongkok sendiri Inggris ini datang lalu ingin memperdagangkan rempah-rempah yang dimana dilarang oleh kaisar di Tiongkok tersebut. Akhirnya terjadilah perang Candu itu pada tahun 1839 sampai 1842. Lalu latar belakang yang kedua adalah hilangnya kepercayaan rakyat terhadap dinasti Manchu. Jadi pada masa sebelum revolusi Tiongkok terjadi itu ada yang namanya dinasti Manchu yang bertugas untuk memimpin negara Tiongkok pada masa itu. Nah, karena mulai rusaknya di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya di negara Tiongkok tersebut, akhirnya para rakyat dan masyarakat itu sudah mulai tidak percaya lagi kepada pemimpin-pemimpin, yaitu dinasti Manchu. Lalu yang ketiga ada pemerintahan Manchu dianggap kolot. Kolot itu maksudnya mungkin ketinggalan zaman sekali, karena rakyat-rakyat Cina atau rakyat-rakyat Tiongkok pada masa tersebut sudah melihat kebudayaan dari bangsa-bangsa barat yang masuk itu sudah sangat maju sekali, dan dibandingkan dengan kebudayaan mereka itu sangat jauh sekali, sehingga rakyat-rakyat Cina menganggap pemerintahan dinasti Manchu itu sudah ketinggalan zaman atau kolot. Lalu ada yang berpengaruh juga, yaitu kekalahan Tiongkok dalam perang Tiongkok-Jepang I, yaitu tahun 1894 sampai 1895. Nah, perang ini hanya terjadi selama 1 tahun karena di perang tersebut hanya ada kesalahpahaman antara Tiongkok dan Jepang, karena Tiongkok waktu itu memberikan bantuan kepada negara Korea. Dari sumber artikelnya sendiri tidak disebutkan negara Korea bagian utara atau selatan, tapi yang pasti Tiongkok memberikan bantuan kepada negara Korea yang pada saat itu semenanjung Korea dikuasai oleh Jepang. Lalu ada latar belakang lagi, yaitu anggapan orang Tionghoa bahwa yang memerintah dinasti Manchu itu bukan keturunan asli Tionghoa. Jadi orang-orang yang ada di pemerintahan dinasti Manchu itu bukan asli orang Tionghoa. Dan yang terakhir ada muncul tokoh nasionalisme di Tiongkok. Tokoh nasionalismenya itu seperti Sun Yat-sen yang nanti akan dijelaskan oleh teman saya di bagian tokoh-tokoh penting. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang jalannya revolusi Tiongkok. Pada 10 Oktober 1911, pemberontakan di Wuchang ini menjadi titik tolak munculnya pemberontakan nasional yang dipimpin oleh Li Yuanhong dan berhasil menggulingkan kekuasaan Manchu. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1912, Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden Tiongkok. Pada saat itu, wilayah Tiongkok baru meliputi wilayah Tiongkok Selatan dan Nanking sebagai ibu kotanya. Selanjutnya pada 12 Februari 1912, Tiongkok Utara yang diperintahkan oleh Kaisar Xuanzong yang masih belia menyerahkan kekuasaan kepada rakyat Tiongkok melalui utusannya Yuan Shikai. Yuan Shikai yang turut menandatangani kekuasaan ternyata juga berambisi besar untuk menjadi presiden.
Demi tetap tegaknya Republik Tiongkok, Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatan presiden dan menyerahkan pada Yuan Shikai. Dan Sun Yat-sen mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dengan tetap melanjutkan asas San Mincu. Pada tahun 1916, Yuan Shikai meninggal dengan negara masih dalam perpecahan. Nah, setelah Yuan Shikai meninggal ini, Tiongkok Utara dikuasai oleh partai berhaluan komunis yang bernama Partai Kungchang-tang. Partai Kungchang-tang ini yang dipimpin oleh Lilisan menandingi Partai Kuomintang, dan Sun Yat-sen hanya memimpin Tiongkok Selatan. Pada tahun 1925, Sun Yat-sen meninggal dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Nah, sebelum Sun Yat-sen meninggal ini, ia berharap bisa menyatukan seluruh Tiongkok. Lalu lanjut ke Chiang Kai-shek pada tahun 1927, memerangi Partai Komunis Tiongkok yang berlangsung selama penduduk Jepang atas Tiongkok. Setelah Perang Dunia II usai, perang antara kaum nasionalis dan kaum komunis berkobar lagi. Perang ini selesai pada tahun 1949 dan dimenangkan oleh Partai Komunis yang dipimpin oleh Mao Zedong. Kemenangan ini ditandai dengan diproklamasikannya Republik Rakyat Tiongkok pada tanggal 1 Oktober 1949. Setelah kemenangan Partai Komunis, Chiang Kai-shek melarikan diri ke Pulau Formosa, lebih tepatnya di Taiwan, dan berharap suatu hari ia bisa membebaskan Tiongkok secara keseluruhan dari penguasaan Partai Komunis. Kejadian penting di Revolusi Besar Tiongkok yang pertama, Perang Candu 1 dan 2 pada tahun 1839 sampai dengan 1842. Kedatangan bangsa Barat diawali dengan perdagangan, lalu larangan Kaisar untuk menghentikan perdagangan rempah-rempah oleh Inggris. Inggris mengirim angkatan laut dan menguasai pelabuhan Hong Kong, Kanton, Xiamen, Ningbo, Fuzhou, dan Shanghai. Tiongkok mendatangani perjanjian Nanking pada tahun 1842. Lalu bangsa Barat ingin memperluas wilayah kekuasaan ke Tiongkok. Munculnya perjanjian Treaty of Nanjing pada bulan Juni tahun 1858. Yang kedua ada invasi Jepang, terjadi pada tahun 1894 sampai dengan 1895. Tiongkok mengirim bantuan ke Korea yang pada saat itu Jepang menguasai semenanjung Korea. Tiongkok menandatangani perjanjian Shimonoseki pada tanggal 19 Maret tahun 1895. Tiongkok menyerahkan Pulau Formosa, Taiwan pada Jepang. Yang ketiga ada pemberontakan Taiping pada tahun 1850 sampai dengan 1864. Tahun 1855, Hong Xiuquan mendirikan Fai Sang Tihui sebagai perkumpulan keagamaan yang kemudian berubah menjadi perkumpulan pemberontak. Perkumpulan Fai Sang Tihui berhasil menguasai daerah yang dikuasai dinasti Qing. Pemberontakan Taiping berhasil ditaklukkan secara keseluruhan pada 19 Juli tahun 1864. Yang terakhir ada pemberontakan Pantai pada tahun 1895 sampai dengan 1873. Pemberontakan Muslim pertama di wilayah Cina. Kaum Muslim mengalami diskriminasi oleh mayoritas non-Muslim dan penjabat Manchu. Kekuatan kesultanan tidak stabil, pasukan Manchu membantai ribuan pemberontak. Pemimpin pemberontakan Sultan Sulaiman berakhir dipenggal. Kemudian ada empat tokoh penting sebagai kunci dari berdirinya Republik Cina, di antaranya Sun Yat-sen, Yuan Shikai, Mao Zedong, dan juga Chiang Kai-shek. Pada tanggal 1 Januari tahun 1912, Sun Yat-sen dipilih sebagai presiden Tiongkok. Saat itu wilayah Tiongkok masih baru meliputi wilayah Tiongkok Selatan dengan Nanking sebagai ibu kotanya. Selanjutnya, pada tanggal 12 Februari tahun 1912, Tiongkok Utara yang diperintah oleh Kaisar Huanzong yang masih belia menyerahkan kekuasaannya kepada rakyat Tiongkok melalui utusannya Yuan Shikai. Yuan Shikai yang turut menandatangani penyerahan kekuasaan ternyata juga berambisi untuk menjadi presiden. Demi tetap tegaknya Republik Tiongkok dan untuk mencegah perang saudara, Sun Yat-sen mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 15 Februari tahun 1912 dan menyerahkannya kepada Yuan Shikai.
Sun Yat-sen mengundurkan diri ke kanton pada bulan Agustus 1912 dan mendirikan Partai Kuomintang yang berhaluan nasionalis dengan tetap menjalankan asas Sanminchu I tersebut. Kemudian pada tahun 1916, Yuan Shikai meninggal dan meninggalkan negara dalam perpecahan. Tiongkok Utara dikuasai pulau berhaluan komunis bernama Partai Kungchangtang di bawah pemimpin Li Lisan untuk menandatangani Partai Kuomintang. Dengan demikian, Sun Yat-sen hanya memimpin Tiongkok Selatan. Sun Yat-sen masih berharap untuk bisa menyatukan seluruh Tiongkok. Tetapi ia meninggal dunia pada tanggal 1925 dan digantikan oleh Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek selanjutnya melanjutkan cita-cita dari Dr. Sun untuk mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan. Pada tahun 1927, Chiang Kai-shek memerangi Partai Komunis Tiongkok dan berlangsung terus selama pendudukan Jepang atas Tiongkok pada tahun 1937 sampai 1945. Kemudian, setelah Perang Dunia usai, perang saudara antara kaum nasionalis dan kaum komunis mulai berkobar lagi. Perang baru selesai pada tahun 1949 dan dimenangi oleh kaum komunis di bawah kepemimpinan Mao Zedong. Kemenangan ini ditandai dengan diproklamasikannya Republik Rakyat Cina pada tanggal 1 Oktober 1949. Chiang Kai-shek pun melarikan diri ke Pulau Formosa atau Taiwan dan berharap suatu hari bisa membebaskan Tiongkok daratan secara keseluruhan dari Partai Komunis Tiongkok. Jadi pada segmen kali ini aku dan Tessa bakalan ngejelasin tentang dampak revolusi Tiongkok bagi kehidupan manusia masa kini. Jadi pada revolusi Tiongkok berhasil menumbangkan kekaisaran dinasti Manchu pada tahun 1911 dan mengubah bentuk pemerintahan Tiongkok menjadi republik. Jadi sebelumnya itu pemerintahan Tiongkok itu berupa lebih tepatnya itu dulunya itu dinasti, lebih tepatnya dipimpin oleh dinasti Manchu, dan pada tahun 1911 itu diubah menjadi pemerintahan republik. Salah satu penyebab timbulnya revolusi adalah munculnya kaum intelektual yang salah satu contohnya adalah Dr. Sun Yat-sen yang merupakan presiden pertama dari Tiongkok atau Cina. Jadi Dr. Sun Yat-sen itu terinspirasi oleh perkembangan paham-paham bahasa barat dan memunculkan ajaran yang bernama Sanminchu, yaitu nasionalisme, demokrasi, dan sosialisme. Sanminchu itu terdapat tiga poin penting, yaitu yang pertama poin Minchu yang berarti nasionalisme. Mengorbankan rasa nasionalisme itu adalah perasaan kebangsaan atau cinta terhadap bangsa kita sendiri. Jadi mengorbankan rasa nasionalisme itu adalah mengorbankan rasa cinta kita terhadap bangsa kita sendiri dan memberikan banyak ide baru bagi negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme. Karena adanya rasa nasionalisme itu, kita tuh dapat memberikan banyak ide baru bagi negara terjajah untuk bangkit melawan kolonialisme. Poin yang kedua yaitu Minchuan yang berarti demokrasi. Demokrasi ialah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama dan dipimpin oleh seorang presiden. Nah, terciptanya Republik Tiongkok yang demokratis itu artinya Republik Tiongkok dipimpin oleh seorang presiden. Poin yang ketiga yaitu Minsheng yang berarti sosialisme. Sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kondisi rakyat kelas menengah ke bawah yang begitu memprihatinkan dikarenakan kurangnya pemerataan pendapatan. Tujuan sosialisme yaitu terbentuknya kemakmuran yang kolektif dan produktif. Nah, seluruh rakyat mendapat nafkah serta memiliki kehidupan yang layak itu adalah salah satu bukti dari tujuan ajaran sosialisme. Di video kali ini bakalan sebelum kita lanjut ke materi, bakalan Gila Putri apa itu? Ulang. Astagfirullah.